Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Sohri, Kepala Sekolah SMK Jaya Buana, peserta diklat manajerial di BMTI Cimahi, Bandung. Alhamdulillah kemarin saya telah melaksanakan kegiatan magang di industri, magang manajerial di industri dengan PT Tora BKK Semesta atau Mayora Group. Alhamdulillah saya pun sore ini membawa produk Mayora Group, yaitu kopi Gilus, ya, kopi anak milenial yang kita cicipin dulu lah. Kopinya terasa sekali, enak diminum dimanapun atau sebelum beraktivitas. Terima kasih kepada Tora BKK Semesta yang sudah memberikan saya magang manajerial di perusahaan. Selanjutnya hari ini kita akan memulai kegiatan on-job training dengan berbagai macam rencana tindak lanjut yang sudah kita programkan, dan mudah-mudahan program-program yang sudah kita buatkan, salah satunya rapat dengan Dewan Guru, mensosialisasikan on-job training, dan banyak hal terkait sistem Super Power Block atau implementasi kurikulum Merdeka yang menggunakan sistem Super Power Block. Apa sih sistem Super Power Block? Nanti teman-teman juga bisa lihat di video-video yang akan saya tampilkan nanti ketika visit atau direct langsung berkomunikasi dengan para siswa-siswi dan para guru. Terima kasih. Interview kali ini simulasi di mana teman-teman nanti akan menghadapi interview selanjutnya. Ini kan megang mic ya, ini tangannya di sini aja. Foto di samping aja nggak apa-apa. Jangan di sekitar. Ya. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Kenalkan, nama saya Okyanto. Saya bisa dipanggil Taufik ataupun Opik. Nah, saya tinggal di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Usia saya 25 tahun. Saya lahir pada tanggal 25 Oktober 1996. Ada 3 dari 2 bersaudara. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi jangan bilang anak ketiga dari 2 bersaudara. Sedangkan saudara anaknya orang tua kalian aja cuma 2, tapi kalian adalah anak 3, ya berarti salah. Karena anaknya cuma 2, tapi kalian anak 3, anak siapa tuh berarti? Anak Honda. Sampai tangan sambil begini atau begini atau
super power block gimana nih? Seminggu belajar TKJ ini terus. Gurunya nggak ganti-ganti. Menurut kamu bagus kan? Bagus. Cepat paham. Oke, terus? Lebih dimengerti. Oke. Lebih bagus ya. Terus? Karena kan itu aja. Jadi kan kita lebih maksudnya pemikirannya tuh ke situ gitu. TKJ. Jadi kan kita lebih kan TKJ. Pas awal itu bagus. Jadi pas tiga ini kan pas banget kan seminggu tuh TKJ dulu. Jadi kita lebih ngerti aja. Lebih ngerti ya. Pelajaran apa itu? Tentang apa yang diajarin? Ceramah sama cerpen. Ceramah. Sudah tahu belum? Jaya Buana menggunakan sistem apa? Sistem blok. Apa? Sistem super power block. Belajar bisa terus diulang. Berat terus diulang. Ya. Terus? Ya, bikin semangat aja gitu lah, kayak apa ya? Lebih fokus. Iya. Oke. Cerita kan. Udah berapa kali pertemuannya Bu Mai dalam seminggu ini? 5 kali. 4 baru kan Senin nih Kak. Oke, libur Senin yang kemarin. Gimana menurut Ratu nih sistem super power block? Ya, lebih enak belajar dan kayak apa ya, lebih biar lagi maksudnya kayak enak belajar lebih tahu gitu. Jadi Lebih konsen ya. satu minggu kan belajarnya ini terus. Minggu depan masih bahasa Indonesia? Enggak Kak, udahan. Udah beda lagi ya? Iya. Ya, makasih. Belajar apa? Bu? Tes prosedur. Bahasa Inggris? Teks? Prosedur tes. Prosedur teks. Oke. Kelompok apa? Kelompok 7. Kelompok? Lupa nama kelompok sendiri. Enggak ada namanya, Pak. Kelompok lanang aja kan. Oke. Yang lain udah pada tahu belum? Kita menggunakan sistem apa? Sistem super power block. Sistem super power block. Nah, Jaya Buana saat ini menggunakan implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, Jaya Buana mendorong agar lebih fokus dengan menggunakan sistem super power block. Salah satunya hari ini belajar bahasa Inggris 1 minggu ya Bu? 1 minggu. Bu ini terus tuh 1 minggu. Sistem super block yang diterapkan oleh SMK Jaya Buana kayak gimana? Bagus. Terus? Jadi kita lebih memahami pelajaran. Oke. Enggak kayak kemarin kan cepat waktunya, kalau ini Cepat lebih ya. lama. Oke. Lebih banyak ya. Iya. Oke. Nanya nih sama yang Pak Kepeci Haji nih. Kang Haji Rukah, Kang Haji Durung Mekah gitu. Siapa namanya? Rizik. Udah tahu sistem yang digunakan oleh SMK Jaya Buana? Udah Pak. Apa namanya? Sistem power block. Sistem Super power block. Oke. Gimana menurut kamu sih sistem super power block? Ya lumayan bagus. Biasanya bisa dikejar selama 1 minggu walau ketinggalan gitu. Oke, digeber ya. Iya. Oke. Pas menangkap pelajaran. Lebih cepat menangkap ya. Terus? Iya. Gimana menurut ini terkait sistem super power block? Sangat bagus dan sangat efektif. Efektif. Oke. Terus? Kita apa sih? Kayak kemarin kan pas hari Senin tuh libur. Terus pelajarannya kayak numpuk gitu Pak. Oh, ditumpuk. Ah. Iya. Itu doang sih permasalahannya. Iya, ketika libur itu ya. Bu Indap, mohon maaf nih mengganggu istirahat di ruang guru. Kebetulan kan saya lagi ada on job training di sekolah, melanjutkan program dari kementerian. Terkait super power block gimana Bu? Menurut Ibu, keunggulan sama kelemahannya deh. Oke.
Baik, kalau untuk keunggulan ya Pak, pertama kita pertama untuk anaknya dulu, untuk anak tuh jadi anak itu lebih rajin lagi, karena kan dalam tiap minggu itu kan beda mata pelajaran ya. Satu hari aja anak tidak masuk berarti otomatis ketinggalan satu mata pelajaran dan satu assessment juga gitu. Karena kan kita kalau dulu gitu kita melakukan assessment-nya kan secara verbal gitu ya Pak, nggak tertulis. Kalau sekarang itu wajib banget karena istilahnya kita nggak akan ketemu lagi gitu di minggu depannya gitu kan. Iya, itu anak lebih rajin, terus gurunya juga lebih tahu lagi gitu ya Pak, anak mana nih yang aktif di kelas gitu, yang ibaratnya aktif dalam pelajarannya itu. Kalau kelemahannya ini yang dikeluhkan oleh anak-anak ya, yang pertama mungkin mereka kaget kali ya Pak ya, yang tadi biasanya kan kita tiap minggu itu ganti pelajaran, yang tadinya dari bahasa Inggris dia ke seni budaya, jadi rada ada pencerahan apa gimana gitu. Untuk anak-anaknya kelemahannya itu yang pertama kita kayak dikejar materi gitu loh Pak. Kita kan dalam 1 minggu itu mau tidak mau gitu Pak, materi itu harus selesai gitu. Sedangkan kan kadang kita ada acara atau apa gitu ya, meskipun bisa make up class, tapi kan di minggu berikutnya mereka juga sibuk dengan pelajaran yang lainnya lagi gitu. Terus ya lebih kelemahannya itu aja sih kali Pak, paling anak-anak keluhnya karena banyaknya tugas dan sebagainya, itu aja sih. Tapi lebih bagus sih seperti ini gitu. Lebih bagus ya. Lebih bagus seperti ini. Jadi kitanya juga lebih terarah juga. Apalagi kan kemarin kita adanya modul ajak juga ya Pak, itu ngebantu juga. Jadi kita nggak bingung nih gitu. Kita hari ini mau ngapain ya gitu. Kita hari ini mau ngapain? Kita udah terarah, hari ini kita mau ini kayak gitu. Mungkin keunggulan satu lagi bahwa bukunya cuma 1 doang ya per hari gitu. Iya, nah itu anak-anak bukunya 1, nggak ada istilahnya kan. Kalau biasanya ketinggalan buku gitu ya, anak-anak tuh nggak bawa bukunya. Kalau ini enggak, anak-anak ya 1 buku. Itu aja ya, siap. Baik, Bu Indah, terima kasih banyak. Mungkin kelemahan satu lagi, dalam 1 hari ya ada aja mungkin yang nggak masuk gurunya. Dan ternyata belum diserahkan ke guru yang bertanggung jawabnya itu. Alhamdulillah nih posisi kita lagi di mana Pak Irul nih? Tempat stress release ya? Iya. Stress release, jadi guru-guru. Gimana Pak Irul kalau main PS? Setelah main PS ada relaksasi untuk ngajar nggak kira-kira? Alhamdulillah ada relaksasi. Jadi habis agak penat, kita relaksasi di sini gitu Pak. Jadi kita main PS tuh bukan hanya sebatas hiburan, tapi untuk merelaksasi agar tambah semangat untuk mengajar di kelas. Oke, thank you. Gimana Mas Kaprok terkait sistem Super Power Block yang diharapkan dan kelemahan dan kelebihannya? Menurut saya Pak ya, selaku Kaprok Teknik Pengelasan, untuk program Super Power Block ini memudahkan kita sih Pak untuk guru-guru kejurusan terkait praktek, apalagi dengan pergantian jam pembelajaran itu seminggu. Jadi memang kita fokus gitu Pak, apalagi dengan pengen teaching factory kan budaya industri yang diterapkan kan lumayan banyak, kayak dari proses produksi barang mentah material menjadi satu produk kan lumayan banyak step by step gitu tuh. Pengennya tuh kita di pengelasan sendiri menggunakan sistem memang yang sudah di industri gitu tuh Pak, dari PPIC, material bahan, terus lanjut ke proses selanjutnya sampai ke produk jadi, mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari namanya dulu dong, ngajar apa aja? Ya, perkenalkan nama saya Andika Fahriansyah. Saya ngajar di Teknik Pengelasan, bawahannya Pak Kaprok. Itu tadi pendapat Pak Kaprok perihal gurunya Pak ya.
Kalau dari perihal sudut pandang siswanya, siswa lebih merasakan sistem pembelajaran itu yang lebih fleksibel, dan chemistry dari siswa ke guru itu lebih terbentuk, Pak. Lebih terbentuk. Jadi siswa maksudnya tidak enggan bertanya kepada guru. Jadi suasana kelas itu lebih aktif. Karena lama itu ya, lama Pak. Jadi seminggu kita proses. Yang awalnya kan katakanlah dalam seminggu tuh mata pelajaran produktif kan cuma 1 atau 2 hari gitu Pak. Ini katakanlah dasar pengelasan di kelas 1 itu full 1 minggu. Jadi kita fokus, kita pun juga pemetaan untuk kurikulumnya jadi pas seperti itu Pak. Mungkin ada kelemahannya nggak? Pastikan dalam sebuah sistem. Nggih, ya. Pasti ada sih Pak. Yang kita lagi alami sendiri tuh mungkin karena memang banyak job juga gitu Pak ya, banyak pekerjaan yang memang di luar dari ngajar. Jadi memang keterbatasan guru juga itu pun jadi kelemahan kita sih Pak sebenarnya. Tapi untuk berjalannya pembelajaran itu alhamdulillah masih backup lah. Oke, kita lanjut ke itu. Oke Mas, makasih. Makasih banyak, makasih Mas Dik. Saya izin keliling dulu sebentar. Gimana nih paparkan Kaprok TKJ terkait sistem super power block sudah sejauh mana nih asas manfaat buat jurusan TKJ? Sebetulnya menurut saya bagus karena saya sendiri orang yang pertama kali dapat jadwalnya Pak. Ketika saya tes bahwa oh ya super block ini sangat mendukung untuk pembelajaran kalau di pelajaran-pelajaran produktif Pak. Sebab apa? Saya pernah ngetes bahwa ketika dilakukan 6 jam itu pelajaran, maka saya akan belajar teori dulu. Setelah teori langsung siswa pertama nyatet dulu, baru teorinya kita terangkan, baru kita sedikit praktek walaupun masih prakteknya di kelas gitu. Jadi menyatakan bahwa ini loh barang-barang yang akan kita praktekkan nanti gitu. Jadi untuk dalam 1 minggu atau 5 hari belajar itu rata-rata kompetensi yang disampaikan itu sampai gitu. Sampai Pak. Ada kelemahan nggak kira-kira di sistem ini? Kalau kelemahan mungkin apa ya, menurut saya mungkin guru-guru yang belum baca untuk pelajaran besoknya, mungkin ya itu kali ada kelemahan ketika dia harus melanjutkan seperti apa gitu. Kesiapan guru pada akhirnya. Artinya saya memulai di pertemuan pertama aja. Ketika kita melakukan pertemuan pertama dan di sana ada 3 kompetensi, itu kita langsung kita sampaikan langsung 3 kompetensi itu sampai disampaikan. Artinya dalam 1 minggu itu ternyata kompetensi tiga itu bisa sampai lewat teori-teori yang disampaikan dari kompetensi 1 dulu gitu. Tapi nanti nyambung gitu. Itu nanti yang akan disampaikan ketika super block itu ketemu di sistem berikutnya, di kelas berikutnya gitu Pak. Oke, terima kasih paparan. Ya itu teman-teman, jadi banyak plus minusnya, tapi kebanyakan plusnya. Sistem blok ini sangat berpengaruh terhadap ketajaman pemahaman peserta didik SMK Jaya Buana. Harapan dari penerapan sistem super power block ini menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang kompetensi kejuruannya, dan yang paling penting adalah memberikan kepastian di masa depan untuk para alumni SMK Jaya Buana sesuai motonya. Terima kasih. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMK Jaya Buana, Anang Sauri MPD. Luar biasa perjalanan on job training kurang lebih 1 bulan ini.
banyak hal yang didapat. Yang paling penting adalah evaluasi untuk sekolah saya pribadi. Banyak keunggulan dan ada pula banyak kelemahan. Tapi paling tidak implementasi kurikulum Merdeka yang berproses kepada sistem super parabolic ini berpengaruh khusus terhadap input, output dan output dari siswa SMK Jaya Buana agar lebih fokus untuk bagaimana konsentrasi terhadap kompetensi yang diberikan oleh gurunya. Dan on job training ini sangat bermanfaat untuk evaluasi dasar dari SMK Jaya Buana. Banyak hal yang saya lalui, salah satunya adalah lebih spesifik ketika kunjungan ke dalam kelas, lebih intens karena ada direct kepada guru dan siswa dan kepada seluruh warga sekolah yang ada di SMK Jaya Buana. Terima kasih, mudah-mudahan video ini ditonton oleh ribuan orang, bermanfaat untuk pembangunan peradaban yang ada di sekolahnya. Dan terima kasih juga kepada Balai Besar BMTI Cimahi Bandung yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti diklat manajerial di BMTI. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.